Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puja-puji milik Allah subhanahu wa ta'ala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar lagi. Kita akan sama-sama meniti ke dalam diri lagi. Kita akan sama-sama merenung lagi, bertafakur lagi. Yang senantiasa pertemuan ini mudah-mudahan menjadi ajang kita untuk menyatukan hati. Karena dengan menyatukan hati pasti akan membuat kita semakin merasa kuat, semakin merasa terinspirasi, semakin terbuka gitu ya, kesadaran-kesadaran. Karena saya yakin, kita yakin semua juga bahwa perkumpulan ini juga semuanya dipersatukan dengan kasih sayang gitu di dalam hatinya. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan mudah-mudahan sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan bapak sehat ya semua? Seperti biasa saya nggak pernah bosan untuk selalu remind gitu di awal bahwa ini adalah pembelajaran bersama gitu ya. Jadi pembelajaran bersama itu namanya juga kan adalah ta'lim. Ta'lim itu adalah menyampaikan a'lam itu pengalaman gitu sebetulnya. Jadi forum ini benar-benar bukan forum murid dan guru yang benar-benar didengar. Bukan mau tausiah, bukan mau ceramah apalagi gitu, apalagi menceramahi ibu dan bapak gitu, wah luar biasa, nggak mungkin gitu. Dan apalagi mau mengajari gitu, bukan gitu. Jadi maka kenapa kita rilekskan dulu supaya kita benar-benar bisa saling menerima gitu. Jadi kita mau belajar sama-sama. Baik, ibu dan bapak, hari ini topik kita lebih light lah ya gitu ya. Kemarin kan udah loncat ke depan ke belakang, tetapi saya rasa topik ini penting untuk kita sadari supaya ini jadi jurus lah gitu. Jadi nanti abis ini ibu bapak kita semua punya 25 jurus baru, yang gak baru sih sebetulnya, tetapi at least kita akan mengerti bahwa kisah Nabi dan Rasul itu bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita gitu ya, tetapi nanti kita akan memahami bahwa oh itu ternyata semuanya ada di dalam diri kita gitu. Dan nanti kita akan mengerti kenapa semua ada di dalam diri kita, karena semua yang ada di dalam Quran juga, manual book itu juga intinya ada di dalam diri kita. Oke ya, yang pertama yang ingin saya remind dulu sedikit ibu dan bapak, permulaan dari drama kosmis gitu. Oke, saya kasih contoh dulu nih. Ayat yang sangat-sangat lazim dan populer untuk kita dengar gitu ya. Ayatnya isinya gini kurang lebih. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, surat 51 ayat 56. Oke ya, ini penting untuk kita renungkan dulu nih. Oke, bismillah ya. Bismillah. Oke, hari ini kalau nanti mau berdiskusi seperti biasa, ibu dan bapak chat boleh, raise hand boleh. Pokoknya kita belajar bareng, belajar sama-sama gitu ya. Sekali lagi punten mohon maaf, jangan merasa digurui, jangan merasa diajari. Enggak, ini mau hanya berbagi pendapat gitu kira-kira. Kita akan mau berdiskusi gitu ya. Bismillah. Dan aku tidak menciptakan. Oke, saya ulang ya, ini karena perlu diulang-ulang banget sepertinya gitu. Masih banyak yang berpikir kalau menciptakan itu dari nothing menjadi something. Kalau nothing menuju something kan nggak make sense sebenarnya, Bu, Pak. Dari nggak ada menuju ada kan nggak mungkin gitu sebenarnya. Meskipun pemikiran ini kadang-kadang diterima tanpa sebuah kesadaran yang lebih dalam gitu. Kenapa? Karena memahami konteks penciptaan juga ini akan memengaruhi bagaimana memahami tentang ketuhanan itu sendiri gitu intinya. Jelas ya? Oke, saya ulang ya. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Oke, jin udah pernah kita bahas. Jin itu jana itu tersembunyi, sesuatu yang hidden. Bisa konteksnya adalah energi, bisa sesuatu pokoknya, sesuatu yang imateri gitu kira-kira. Ya manusia itu jelas lah wadah gitu ya kira-kira. Jadi gampangannya aku menciptakan wadah dan isi. Dan yang jadi fatal ketika ada kata-kata ibadah itu jadi kata-katanya menyembah. Sebenarnya kan bukan menyembah, tetapi konteksnya adalah mengabdi gitu, melayani. Ingat ya, ibadah itu artinya melayani.
Jadi ibu bapak, kita udah bahas kemarin, sekeren apapun kita, setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun, pokoknya pun terserah gitu ya, tetap kita tuh cuman pelayan sebenarnya. Pelayannya siapa? Pelayannya Tuhan, tapi gitu kira-kira dalam tanda petik. Pertanyaannya, hari-hari banyak melayani Allah atau banyak melayani egonya? Itu aja yang jadi penting. Makanya perlu sholat gitu. Sholat itu untuk remind kan, hari ini saya melayani Allah atau melayani ego ya. Makanya di awal sholat, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, saya itu mau pure jadi pelayanmu aja deh, gitu kira-kira. Ya tapi balik lagi ya, abis sholat lupa lagi, nanti sholat lagi lupa lagi. Nah, that's life gitu ya, itulah manusia gitu. Nanti kita akan ngerti, itu adalah sifat keadaman kita sebagai manusia gitu. Gitu ya. Oke, nah, jadi kalau kita mengerti bahwa cipta itu bukan dari nothing menuju something, tetapi dari something bertransformasi menjadi something else, itu namanya mencipta. Maka Allah mencipta itu bukan dari tidak ada menjadi ada. Jadi masih banyak yang berpikir bahwa Allah di mana, ciptaannya di mana, itu kayak jauh gitu Bu. Karena pikirannya Allah menciptakan, Allah membuat gitu. Padahal kalau kalimatnya adalah kholik, menciptakan, bukan membuat sebetulnya, mewujudkan dirinya. Itu ya, sampai sini oke ya. Mewujudkan dirinya. Jadi kalau ada kata-kata aku menciptakan, aku mewujudkan diriku, nah, ibu bapak, kita ciptaan siapa ya? Allah. Wah, anak TK juga tahu. Berarti kalau kita ciptaan Allah, kalau tadi kita mengganti paradigma cipta itu adalah mewujudkan, berarti kita perwujudan siapa ya? Nah, ini agak repot nih kalau nggak paham. Gitu ya. Perwujudan. Kita udah bahas panjang lebar tentang ini, tetapi kenapa ini diulang di awal? Diulang lagi supaya kita akan mengawali kesadaran tentang hakikat Nabi dan Rasul. Oke, yuk sekarang kita akan masuk ke dalam drama kosmis ketika pertama kali diciptakannya manusia. Oke, ulang ya sedikit aja ibu bapak, ini penting soalnya, sangat-sangat penting. Oke, jadi keywords yang pertama, cipta itu bukan dari nothing menuju something, bukan dari tidak ada menuju ada, bukan ya, sekali lagi. Meskipun mohon maaf ya, meskipun nanti ada yang bilang bener kan mencipta tuh dari ada, nggak ada, bener nggak salah, sekali lagi nggak ada yang salah gitu. Tapi kita beyond, kita lebih dalam sedikit gitu. Oke, nah holikun itu intinya adalah dari ada bertransformasi, karena semua bahan bakunya adalah Allah itu sendiri. Kan di 57 ayat 3 jelas ya, dialah yang awal dan yang akhir. Udah jelas banget tuh, yang awalnya dia, yang akhirnya juga dia itu. Nah, at least ibu dan bapak, ketika kita mengerti ini sebagai cipta, ini sebagai perwujudan, at least nggak terlalu sombong lah gitu kira-kira. Jangan ngelihat gara-gara dia pangkatnya lebih rendah jadi sombong. Tar dulu, yang kamu lihat itu bukan pangkatnya, tapi isinya. Pangkat itu cuman kemasan gitu. Jadi kita akan terkecoh oleh kemasan untuk ditutupi menuju kepada isinya. Nah itu berbahaya tuh. Berbahaya tuh dalam artian ketika kita nggak masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam, kita akan selalu terkecoh dengan kemasan gitu. Ya, saya rasa teman-teman ibu dan bapak di sini sih sudah bukan merek minded gitu ya kira-kira. Udah bukan gara-gara kemasan gitu, tapi tahu isinya. Tuh ya, sip. Tapi bukan berarti nggak boleh punya yang bermerek, boleh aja, tapi jangan melekat gitu ya intinya. Oke. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Kita ulang ya. Ini drama kosmisnya. Malaikat itu kan salah satu jin tadi. Jin itu kan adalah sesuatu yang tersembunyi. Yang tersembunyi itu adalah sesuatu yang bentuknya sistem semesta yang bisa konteksnya dalam bentuk namanya energi. Maka semua semesta ini diciptakan dalam bentuk energi. Semuanya energi, nggak ada yang nggak energi. Gitu ya. Maka kita terkoneksi satu sama lain, Bu. Apa koneksinya? Energi. Bahkan jasad jasmani itu energi yang memadat, itu jadi fisik, jadi materi gitu. Jadi bahan bakunya adalah energi, bahan bakunya adalah cahaya. Berarti kita ini sebenarnya cahaya. Cahaya yang diberi bentuk dengan kemasan tanah, dah gitu. Nah lagi-lagi ini mau mengajarkan, udah deh sehebat-hebat kamu tuh cuman tanah yang diberi bentuk, selesai.
Dan sifat tanah semakin diinjak harganya semakin naik gitu ya. Dalam arti tanah itu kan naik terus harganya. Mau diinjak-injak naik aja terus harganya. Nah, poin adalah sadarilah bahwa kita ini casingnya tanah, tetapi kita ini adalah cahaya itu sendiri. Oke? Nah, di drama kosmis ini kan sebetulnya lagi mau mengajarkan. Jadi gini ceritanya, Bu. Oke ya, bismillah ya, supaya kita bisa paham ini banget gitu. Paham ini banget tuh dalam artian benar-benar bukan hanya cerita tentang dongeng gitu ya kira-kira, tapi benar-benar kita akan memahami ini dengan baik gitu. Bismillah ya. Saya gambarin supaya gampang. Jadi gini ceritanya. Kan kalau sekarang dalam tradisi Islam Allah itu sudah disimbolkan dengan alif lam lam ha gitu ya kira-kira. Alif lam lam ha ini ceritanya dialah yang awal dan yang akhir, berarti starting point. Di 24 ayat 35 dikatakan Allahun Nur. Nur itu adalah cahaya. Cahaya itu kan energi gitu. Dan energi itu bukan konteks yang namanya nggak kelihatan, enggak, tapi dirasakan. Maka perjumpaan dengan Allah tidak melalui pikir tetapi melalui zikir. Zikir itu adalah rasa. Tapi lagi-lagi ya, sekarang dengar zikir tuh kayak yang subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Bukan itu, bukan. Zikrullah itu terkoneksi karena kitanya pasrah total kepada Dia gitu kira-kira. Ya balik lagi ya, kita tuh terlimitasi oleh definisi kadang-kadang Ibu dan Bapak. Udah tahu kalau zikir tuh orang tiap hari 3 baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Benar, nggak salah. Tetapi orang yang tiap hari ngomong subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, belum tentu dia zikir yang sejati. Karena zikrullah itu bukan ucapan, bukan, tetapi sambung rasa gitu kira-kira. Ibu Bapak, saya kasih contoh ya. Kalau ibu bapak lagi jalan-jalan terus ketemu sama orang, tiba-tiba hanya pengen ngasih sama dia, that's it, itu namanya zikrullah. Rasa itunya tetap dihadirkan, dipupuk, dipelihara. Nah itu kemana-mana mengingat Allah. Berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, itu mengingat Allah. Jadi artinya apa? Oh, sadar saya ini ciptaan. Nah, ngomong ciptaannya itu bukan bikinan, bukan, tapi perwujudan. Nah gitu kira-kira. Oke ya, mudah-mudahan ini diserap dengan baik. Makanya di TK SD SMP waktu kita belajar, apa sih sifat Allah? Wujud, kidam. Lah kan ngewujudnya jadi kamu gitu dalam tanda petik. Itu dalam artian nanti kita akan menyadari, oh saya ini hanyalah perwujudan. Dari siapa? Dari Dia. Makanya saya dan kamu sebetulnya dua-dua dari perwujudan dari sumber yang sama. Jadi how come saya bisa ngejelekin kamu gitu kira-kira. Nah kalau ngerti ini Bu, Pak, insya Allah gak pengen banyak nyalahin orang, ngejelekin orang, udah aja. Bahkan malah amazed gitu. Bahkan malah alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Susah tuh gitu ya, ngomong terima kasih alhamdulillah ketika ada orang yang membenci kita gitu, membentak-bentak dalam tanda petik negatif gitu ya, nyebelin lah gitu kira-kira. Kan untuk senyum manis lepas ke orang nyebelin kan susah banget. Tapi at least tahu gitu, ya Allah ya Robbana, ternyata menyebalkannya dia itu adalah konsep dari dramamu yang membuat aku supaya aku jadi lebih paham tentang apa yang engkau inginkan gitu kira-kira. Nah di situ yang nanti puncaknya kemana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah, di situ nanti puncaknya la ilaha illallah. Oke ya, sip. Nah intinya ini penting ya, ini mukadimah sedikit. Habis gitu kita akan part by part, nanti juga Ibu dan Bapak akan mendapatkan catatannya, nanti bisa diulang-ulang. Saya rasa ini udah pernah kita bahas di beberapa pertemuan, tetapi mungkin ini penting untuk kita lebih lebih dalami sedikit aja. Sip. Nah, yang kedua, sekali lagi saya ulang ya. Nur mencipta, cipta. Berarti kalau ada lagu ini ciptaan siapa sih? Semua lagu pasti perwujudan suara hati dari siapa yang menulis lagunya. Saya tanya, suara hatinya datang dari siapa? Dari Allah. Maka semua lagu adalah nyanyian Tuhan. Gitu kira-kira. Semua lukisan adalah gambarnya Tuhan. Semua apapun yang kita lihat adalah gambarnya Tuhan. Itu kalau nyambungnya ke situ, itu indah semuanya. Maka Ibu dan Bapak pun tadi yang ngomongin lagu, pernah gak dapat something dari lagu yang ngebuat that's it, itu ada sesuatu deh kayaknya, dapat petunjuk gitu misalnya. Dari sebuah lukisan atau dari sebuah karya atau dari sebuah apa, itu kan balik lagi, semuanya adalah cipta. Saya ulang sekali lagi, aduh puntennya ini diulang-ulang supaya benar-benar jelek masuk gitu ya. Cipta adalah mewujudnya, mewujud, bukan dari nothing menjadi something. Gitu ya. Makanya kalau ibu-ibu masak menciptakan kue misalnya,
itu sebetulnya wujud dari ibu-ibu. Makanya kalau menciptakan kuenya pakai marah-marah, nggak enak aja kuenya gitu kira-kira. Kalau bikinnya pakai kasih sayang, wah enak gitu. Makanya kenapa orang bikin sambal, ini enak sih, ini nggak enak. Padahal semuanya sama, ininya sama, tapi kualitas hatinya nanti yang beda. Proses penciptaannya nanti yang beda gitu kira-kira. Proses perwujudan, gitulah kira-kira. Itu nanti kita bisa relate ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, poinnya adalah mau wujudnya Allah ini, mau bentuknya, konteksnya adalah menuju kepada bahan bakunya adalah, casingnya adalah tanah. Jadi kalau kita berbicara masalah tanah itu sebagai bahan baku untuk casing, gitu ya, untuk apa ya, bungkus, wadah gitu kira-kira. Maka tanah ini nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak ada energinya, gitu kira-kira. Jelas ya? Maka sekarang kita akan lebih detail lagi. Siapa diri saya? Saya adalah pertemuan tanah dengan ruh. Gitu kira-kira. Pertemuan tanah dengan ruh. Berarti tanah sama si ruh ini kan menyatu nih. Gitu kira-kira. Menyatu dalam satu kesatuan. Makanya disebut ahad. Nggak bisa terpisah. Nah, proses dari penyatuan tanah dengan ruh ini untuk dalam proses pembelajaran. Maka ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah, karena sekarang hari ini kita mau bicara tentang hakikat nama nabi dan rasul, bercampurnya antara ruh dengan tanah, percampuran inilah yang disebut dengan proses yang namanya Adam, gitu kira-kira. Jelas ya? Jadi sekarang kalau dengar nama Adam, itu bukan ngomongin sosok orang yang namanya Adam, bukan. Adam, Kidam itu permulaan, percampuran, bisa nama kata-katanya bisa sama begitu gitu. Dari konteks dimana kalau kita mau berbicara, Ya'dumu atau Adamun itu artinya adalah campur. Maka Adam adalah progressing pencampuran antara ruh dengan tanah. Konteksnya adalah bercampurnya antara cahaya dengan wadahnya, antara isi dengan wadahnya, gitu kira-kira. Sampai sini oke dulu Bu, Pak, supaya nanti kita mengerti gitu. Kalau ngomongin Adam tuh bukan masalah nabi yang namanya Adam, bukan. Nanti ribut, enggak orang pertama, enggak. Wah, udah aja berantemnya di situ aja. Makanya nanti kita akan ngerti kenapa malaikat agak komplain waktu itu. Karena pada saat itu enggak langsung si yang bentuknya ruh sama tanah bersatu ini sadar tentang semesta gitu kira-kira. Kan proses peradaban manusia kan berangsur gitu ya kira-kira. Maka ada zaman di mana manusia ini merusak alam dalam, ya samalah sampai sekarang juga begitu gitu ya. Sehingga Adam ini adalah salah satu utusan yang tercerahkan. Makanya Adam bukan orang pertama, tapi manusia pertama gitu kira-kira. Sampai sini oke dulu Ibu dan Bapak. Oke, saya mau jelasin dulu tentang rasulnya sedikit. Oke. Selama ini kalau kita berbicara masalah rasul, yang menjadi rasul ini ada 2 poin penting. Ada simbol, ada fungsinya. Oke, ini untuk mudahnya dulu nih. Selama ini dengar rasul itu kan, oh yang penting utusan udah aja. Terus abis gitu cuman hanya dalam konteks cerita udah aja gitu. Padahal, yuk kita loncat dulu sedikit. 12:111. Sesungguhnya pada kisah-kisah itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Nah, disitulah kenapa kita pentingnya menggunakan akal. Ya, kita dikaruniai akal sama Allah. Tapi ya itu tadi, mengakses akal untuk menggunakan, nggak semuanya bisa mengakses dan menggunakan. Sama halnya, menua itu pasti, mendewasai pilihan. Akal semua dikasih, tapi belum tentu digunakan gitu. Gitu ya. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ini bukan dongeng loh. Tahu nggak Musa? Oh tahu, yang apa? Membelah lautan. Nah, apa sih maksudnya membelah lautan? Ya waktu dulu ada cerita Musa dikejar-kejar Firaun, terus Musa tongkatnya ke air jadi terbelah. Terus Musanya lewat, terus nanti gitulah kira-kira. Itu kan dongeng banget gitu ya. Nggak apa-apa juga, it's okay. Untuk mengawali kita mendengarkan sesuatu yang amaze gitu kira-kira. Maka mereka itu dikisahkan dengan mukjizat-mukjizat, amazingnya, sesuatu yang luar biasanya. Nah padahal kan nanti kita akan ngerti bahwa amazing itu bukan di dia, bukan di dongeng, bukan di cerita. Semua hal amazing itu ada di dalam diri kita, Bu.
Ibu bapak punten pisannya, kadang kita merasa amazed kalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita. Kadang kita merasa amazed kalau terjadi sesuai dengan apa yang kita kayaknya nggak mungkin. Tapi kita kurang amazed ketika tadi bangun tidur buka mata. Bu, itu kurang amazing apa coba? Masih nafas, coba bayangin. Kurang amazing apa coba? Masih bisa bangun, masih bisa bergerak, masih bisa jalan, masih bisa wudhu, masih bisa sholat, masih bisa. Ini menggerakkan triliunan sel dalam, luar biasa Bu, Pak. Sehingga nanti kita akan menyadari kalau kita lebih memikrokan amazing, setiap saat itu adalah amazing demi amazing yang luar biasa yang kita akan sangat nikmati gitu. Begitu minum masih bisa merasakan, begitu makan masih bisa merasakan, begitu masih bisa mendengar suara burung berkicau, masih bisa melihat matahari, masih bisa dengerin, masih bisa ikut kajian ini, masih kita bisa belajar apa. Apa sih dari yang bangun tidur sampai hari ini yang tidak amazing itu apa kira-kira? Sementara kalau kita ngelewatinnya take it for granted, itu udah bangun tidur biasanya gitu, langsung sikat gigi. Itu hanya mengulang kebiasaan aja gitu, tanpa melihat amazing by amazing di part by partnya gitu kira-kira. Ya udah take it for granted aja gitu. Ya nggak apa-apa juga ya, itu juga semuanya adalah dalam konteks yang namanya kesadaran gitu. Gitu ya. Anyway, di tahapan yang kedua ini, every second is amazing. Setiap detik itu adalah bagaimana, luar biasa gitu. Allah tuh memberikan sinyal-sinyal setiap detik ke kita tuh sebetulnya luar biasa kalau kitanya mau menyimak gitu intinya. Jelas ya, apalagi nanti kalau udah saya pakai bahasa nyebelin supaya gampang ya Bu, Pak. Amazingnya kalau ketemu orang nyebelin tuh amazing aja. Jadi kalau nanti ketemu at least mikir dulu, this is something amazing gitu. Pasti mau membuat saya menjadi amazed gitu kira-kira. Sip ya. Nah, poinnya Rasul itu fungsian, bukan sosok gitu. Makanya di surat 40 ayat 78 dikatakan begini, sesungguhnya telah kami utus beberapa rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Lagi-lagi ibu bapak, kita tuh kadang-kadang gak sadar gitu. Bangun tidur, hinggap burung di depan rumah yang berkicau, kita gak sadar bahwa itu diutus sama Tuhan untuk membuat amaze kita. Bangun tidur, air tetap tersedia, bahwa air itu adalah juga utusannya Allah untuk membuat kita tetap hidup. Bangun tidur masih bisa sarapan, bahwa nasi yang datang, lauk pauk yang datang, piring yang datang, bahkan yang masakinnya, bahkan scramble egg-nya, bahkan semua. Bukankah itu semua utusan-utusan Tuhan yang dihadirkan ke kita gitu kira-kira Bu, Pak? Lagi-lagi take it for granted, dikit-dikit berantem gara-gara keasinan, dikit-dikit berantem gara-gara gak cocok seleranya apa. Tapi fundamental amazing yang sadar bahwa itu adalah utusan Allah. Dan nanti ngerti juga kalau utusan kan isinya dia juga dia gitu kira-kira. Ibu bapak kalau lagi makan, lagi ngasih makan siapa sih? Kalau lagi mandi, lagi ngebersihin siapa sih gitu kira-kira. Ini kan jarang dirasain gitu, jarang disadari. Kenapa? Lagi mandinya aja pikirannya udah di kantor gitu misalnya. Di kantor pikirannya udah di mana? Lagi makan aja nggak makan. Yang dimakan itu ilusi gitu, dan dinikmati gitu. Makanya dalam tradisi Islam, kenapa mau ngapa-ngapain, mau ngaca aja ada doanya coba, supaya feel amazing gitu. Jadi kalau sekarang kita sadar bahwa apapun yang datang kita adalah, ini punten ya supaya lebih dimengerti nih. Ya bukan bahasa umum sih, tapi tolong dimengerti dengan kesadaran. Semua yang hadir ke kita adalah Rasulullah, utusannya Allah. Saya mau nanya Bu, Pak, pasangan utusannya Allah bukan? Iya. Anak utusannya Allah bukan? Iya. Emang siapa yang ngasih kalau bukan Allah kan gitu? Semua diutus ke kita untuk apa? Feel amazing. Ya feel amazing di sini kan bukan hanya hal yang menurut kita oke gitu. Nanti kita akan merasakan amazingnya hari ini saya bisa memaafkan dia. Itu asik Bu, Pak. Dulu tuh susah banget misalnya. Dan setelah habis memaafkan ternyata plong banget ya. Ternyata selama ini terlalu masuk ke dalam konteks-konteks yang berpikir bahwa kalau yang saya inginkan terjadi itu akan lebih baik, padahal gak akan terjadi gitu intinya.
Sip ya. Jadi sekarang kita denger Rasul tuh jangan langsung 25. Oh itu ya diceritain. Bukan. Semut yang lewat di depan, air yang hadir ke kita, makanan, minuman, semuanya. Lihatlah itu sebagai utusan-utusannya Allah yang sedang memberikan pengajaran kepada kita. Nanti di dalamnya ada malakut, ada yang melayani, ada yang memberikan pertolongan. Itu kan malakut-malakutnya Allah. Nanti di dalamnya ada malakut yang udah punya job desk-nya, Jabarul, Jibril misalnya. Ada yang ngasih pembelajaran. Jadi ibu bapak punten ya, ini untuk kita renungkan dan untuk kita sadari gitu. Tiap hari tuh ketemu Jibril, tiap hari ketemu Mikail, tiap hari ketemu semua para nabi dan rasul, tiap hari tuh ketemu sebenarnya. Gitu kira-kira. Nah nanti asiknya udah ngerti ini, aduh jadi bisa gini bu, pak. Alhamdulillah hari ini diketemuin sama Ibrahim. Tapi gak usah diceritain ya, dalam hati aja gitu. Oh ini Ibrahim nih, lagi ketemu nih, lagi ngajarin saya nih. Ibrahim itu dia kuat dibakar api. Nanti ini loncat dulu ke Ibrahim ya, karena Ibrahim itu paling gampang untuk dikasih contoh. Selama ini berpikir, waduh Ibrahim dikumpulin kayu bakar, dibakar dan dia kuat karena apinya jadi dingin. Iya bener dongengnya begitu. Tapi poinnya gini bu, pak. Ibrahim itu dari kata baroha artinya logik. Nanti kita akan masuk ke situ. Once logiknya sadar, kedewasaannya naik. Begitu kedewasaannya naik, tingkat pengertiannya naik, maka kalau orang mengerti itu susah marah bu. Orang yang marah pasti orang yang kurang mengerti. Kalau udah ngerti susah marah aja. Orang ngerti kok ngapain harus marah gitu. Jadi kalau dia susah marah, dia stay cool. Mau dipanasin dari luar, dikomporin dari luar, seperti kuat dibakar sama apapun, gosip lah, hoax lah, dijelek-jelekin gak, Ibrahim akan tetap stay cool. Gitu kira-kira. Wahai api dingin. Jadi yang nyebelin buat Ibrahim tuh happy aja buat dia. Kenapa? Nggak ngerasa panas. Kenapa? Ngerti kok. Apa yang dia ngerti? Kan utusannya Tuhan juga. Gitu kira-kira bu. Iya hati-hati nih kalau kita nggak ahli dalam dibakar sama api, nama Ibrahim tiap hari dipanggil-panggil, ini kurang cocok gitu ya kira-kira. Maka Ibrahim tuh selalu dipanggil namanya dalam setiap sholat gitu. Why? Nah, balik lagi ya, itu kadang-kadang cuma dimengerti sebagai teori. Kita kira-kira. Sip. Dah, kita akan masuk sekarang ke part by part dari nama-nama nabinya. Ibu bapak sampai sini oke kah? Aman? Aman ya? Sip. Ya. Ini jangan serius-serius seperti biasa. Bu, boleh silakan mau sambil cemil-cemil minum, boleh. Kita santai relax aja ya seperti biasa. Oke, baru kita mulai. Bismillah. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil dari mukadimah tadi ya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil. Yuk, bismillah. 1. So Adam artinya pertemuan antara ruh dengan tanah. Siapa Adam? Yourself. Jadi ibu kalau bapak kalau lagi ngaca, oh ini si Adam nih di depan kaca. Ya, Adam itu namanya mau Abu, mau siapa, mama enggak pernamaan Adam. Tapi poinnya, Adam bukan penamaan, tetapi Adam adalah kefungsian, gitu kira-kira. Meskipun nanti jadi nama ya nggak apa-apa lah, gitu ya, it's okay. Tergantung layernya di mana kita mau lihat, gitu. Makanya dalam dongeng dikasih cerita nih, Adam dikasih istri namanya Hawa. Bukan sih sebenarnya, bukan istri. Pasangannya Adam itu adalah Hawa. Pasangan loh ya, bukan istri, bukan. Beda tuh antara pasangan dan istri tuh beda gitu. Oke, jadi ini lagi berbicara konteksnya adalah pasangan. Pasangan itu yang menyertai gitu. Gitu ya. Jadi poinnya adalah Adam ini adalah ruhnya, Hawa ini adalah nafsnya. Makanya disebut Hawa nafsu. Jadi kalau kita lagi marah, nah Hawa lagi berperan, pasangannya Adam tuh lagi berperan gitu kira-kira. Duh keren deh, pokoknya ini cerita yang diceritain sama apapun gitu ya. Tradisi semua agama tuh pemaknaannya tuh keren banget gitu sebenarnya. Pemaknaannya tuh asik gitu. Kalau kita memaknai lebih dalam gitu ya kira-kira. Jadi Adam dan Hawa ini bukan dongeng masa lalu yang ini adalah nenek moyang manusia, bukan. Ini adalah dirimu karena apa? Kita adalah ruh, jiwa, nafsu itu jiwa ya anyway, dan tanah yang menjadi satu kesatuan. Maka segitiga ruh, jasad, jiwa ini kemana-mana pasti akan dibawa gitu. Gitu ya, jadi Adam percampuran yang dikasih namanya jiwa. Berarti kita ini lagi sedang belajar perjalanan sang Hawa gitu kira-kira.
Nanti di satu sisi ini ada simbol dari maskulinnya, ini ada simbol dari femininnya. Nanti itu kita bicara dari sudut pandang tasawuf ya, nanti panjang lah ceritanya. Tapi poinnya, setiap Adam pasti ada Hawa, setiap kita pasti ada jiwa, setiap kita pasti ada nafsu gitu kira-kira. Terserah Hawanya mau pakai yang mana nih gitu. Karena ada 3 poin penting minimal Hawa yang udah kita pelajari. Contoh ya, 12 ayat 35. Oke. Ini 2 ayat 35, maaf. Nih poinnya. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu. Ini bukan istri sebetulnya, pasangan. Karena mau percampuran itu. Dan makanlah dan seterusnya gitu ya kira-kira. Nah, sehingga nanti kan ceritanya Adam itu kan tergoda oleh buah gitu. Tergoda oleh sesuatu yang di luar. Karena kenapa? Panggilan hawa nafsu itu kan kita banget gitu. 12:53-nya. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Maka ibu dan bapak terserah nih. Kita mau menggunakan hawa nafsu yang rendah disebut amarah, mau naik sedikit disebut lawamah, mau naik sedikit disebut mutmainah. Itu terserah, your choice gitu. Maka kalau mutmainahnya naik lebih naik sampai ke kamilah, ini hawa nafsunya udah hawa nafsu yang diridhoi oleh Allah. Maka hawa nafsunya sudah berperan sesuai dengan keinginan Allah, selesai. Itulah yang disebut dengan yang namanya Islam gitu. Jelas ya? Oke. Sekali lagi, salah satu sifatnya sang Adam. Nih, supaya kita ngerti kenapa kita tuh punya sifat-sifat seperti itu. Ini sifatnya Adam nih. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu. Jadi sekarang kalau dengar Adam tuh langsung ingatnya refleksnya saya gitu ya, Bu, Pak, saya nih. Maka ia lupa. Nah jelas tuh, kan udah jelas ya kalimatnya. Manusia itu banyak lupanya. Dan tidak kami dapati kepadanya kemauan yang kuat. Berarti fase lupa, fase kemauannya kurang kuat, disitulah kita lagi ada di fasenya Adam. Kenapa? Karena masih dalam tanda petik dikuasai oleh hawa nafsunya. Jadi balik lagi nih. Oh, kalau Quran lagi ngomongin Adam, kalau lagi cerita Adam, di samping cerita-cerita yang lain kita akan mengerti bahwa Adam adalah percampuran. Oke. Berarti Adam ini diciptakan untuk apa? Belajar. Maka belajar dalam bahasa Arab itu artinya namanya adalah tadarus. Ayo ibu-ibu nih, biasanya ibu-ibu suka tadarusan nggak? Suka. Tapi tadarusan sekarang biasanya baca cepet-cepet sampai hatam udah, ya nggak salah juga. Padahal tadarus ini artinya adalah mempelajari nih. Surat 3 ayat 79 misalkan. Langsung aja ke bawah ya biar cepat. Wa bima kuntum tadrusun. Nih ada kata-kata tadrusun di sini. Apa sih maknanya? Dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Nah jadi ibu bapak lagi paham nih. Oh sekarang saya sedang ada dalam kondisi di mana kefungsian yang sedang berjalan namanya tadarus. Itu kata dasarnya Idris, maka abis Adam itu Idris gitu kira-kira. Kita tuh learning terus gitu. Kita tuh mengidris terus tiap saat sebetulnya. Ibu bapak kita kesini lagi belajar nggak? Iya dong. Berarti kita di sini lagi fase idris nggak? Iya dong. Supaya apa? Supaya takkilun, mendapatkan sebuah kepahaman. Kenapa? Karena kepahaman itu akan membawa kita menjawab segala sesuatu yang kita nggak suka. Maka tadarus itu nanti akan masuk ke dalam fase yang namanya ya'nuhu nauhan, kesulitan-kesulitan jeritan hati, keprihatinan. Itulah yang disebut dengan yang namanya nuh, karena kita akan menghadapi keprihatinan dalam hidup gitu. Kenapa prihatin? Karena hawa nafsunya dominan. Makanya Nuh digambarkan dengan keprihatinan besar, banjir besar gitu kira-kira. Karena disitulah konteks dimana kita belajar dalam hidup. Sekali lagi Bu, Pak, waktu kita bahas ya, hidup adalah menjalani penderitaan. Maka fase nomor 1 untuk kembali ke Allah adalah menjalani kembali dengan fase yang namanya penderitaan. Kenapa penderitaan? Karena terlalu banyak ekspektasi. Jadi ternyata nanti kalau kita mulai sadari nih, oh hidup itu adalah melepaskan ekspektasi kita satu persatu sampai zero expectation. Ingat ya rumus happiness itu zero expectation.
Oke? Nah, berarti kalau udah pembelajaran ketemu sama keprihatinan, Ibu dan Bapak pembelajaran itu akan didapat dari teori atau dari pengalaman kira-kira? Dari pengalaman. Maka ketika pembelajaran ketemu sama pengalaman si Nuh ini, dia akan masuk ke dalam hud. Hud itu dari kata hudan. Maka di situ kita akan mulai mendapatkan petunjuk gitu kira-kira. Maka hadza basohirul linnasi wa hudan. Yuk kita lihat ayatnya. Jadi kalau habis pandemi nggak dapat petunjuk mah rugi aja, gitu ya. Semua juga dapat petunjuknya masing-masing dengan levelnya masing-masing pasti. Yuk kita lihat kalimatnya. Hadza basoirul linnasi wa hudan. Hud. Itu wahuda warohmah liqaumi yuqinun, dalam artian Al-Quran ini adalah pedoman dan petunjuk. Maka ibu bapak maaf banget, petunjuknya Tuhan, hikmah itu bukan dikasih kepada orang-orang yang rajin pengajian. Enggak bu, Pak. Hikmah bukan dikasih kepada orang yang rajin ritual sholat 5 waktu. Enggak. Tapi pun dan mohon maaf, dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi ngerti ya kenapa tadi Bu Isya di awal, yuk jangan lupa berbuat baik dulu, berbuat baik dulu, berbuat baik dulu. Kenapa? Karena tanpa berbuat baik nggak akan kebuka pintu hikmahnya, gitu kira-kira. Pun maaf banget nih ya, jangan juga sih berbuat baik kenapa? Biar dapat pintu hikmah, jangan jadi dagang lagi, gitu kira-kira. Paham ya? Jadi kita udah bahas tentang keikhlasan gitu. Tapi at least kita paham bahwa oh ternyata hanya dengan kebaikanlah kita akan masuk ke dalam spektrum hikmah, di mana di situ yang akan mendapat hudan. Jadi ibu bapak petunjuk tuh sekarang tuh knowing. Oh gitu. Nah sekarang nanti akan kita aplikasikan dalam kehidupan kita abis ngaji ini nih. Nah abis ngaji ini kita akan banyak shodaqallahul azim. Bener ya. Tadi dibahas kan bahwa kalau ketemu ini begitu, kalau begini begitu. Jadi abis ngaji tuh kita akan lebih banyak shodaqallahul azim aja. Shodaqallahul azim. Duh barusan bahas tentang sedekah, tiba-tiba ada peminta-minta datang ke saya, shodaqallahul azim. Gitu terus. Jadi zikirnya orang paham tuh cuman shodaqallahul azim, shodaqallahul azim. Bener ya, bener ya. Disitulah nanti kita akan menjadi saksi, Bu. Kita hanya menyaksikan permainan semesta yang iya ya, iya ya, iya ya. Nah gitu kira-kira. Sip ya. Nah, kalau udah dapat petunjuk, berarti kan udah sesuai sama tracknya, udah oke lah. Maka mulailah di situ tingkat kesolehannya akan naik. Ya kok jadi soleh. Makanya abis Nabi Hud, Nabi Soleh kan gitu ceritanya. Soleh itu artinya proper, Bu, Pak. Makanya ada amal soleh. Amal soleh itu adalah perilaku yang proper, yang cocok sesuai dengan ukuran dan takaran. Itu namanya beramal soleh. Jelas ya, makanya biasanya ibu-ibu mengandung, ya Allah ya Rabbana jadikanlah anakku anak yang soleh dan solehah. Nah gitu kira-kira. Ingat ya ibu bapak, soleh-solehah itu bukan pakai baju koko kemana-mana, bukan pakai baju yang kayak gimana, bukan dilihat tampakannya, bukan dilihat dari fisiknya, bukan, tapi perilaku yang proper, gitu kira-kira. Oke, perilaku yang proper itu artinya perilaku yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang sudah diskenariokan oleh Allah gitu. Sampai sini oke ya? Jadi kita udah mulai ngerti rangkaian ini. Oh, aku ini Adam yang lagi mau belajar supaya aku bisa menghadapi keprihatinan yang namanya Nuh, supaya nanti saya mendapatkan juga petunjuk, di mana petunjuk itu akan menghantarkan saya menjadi orang yang lebih proper. Maka hidup adalah continuous improvement. Oke, ibu bapak jangan khawatir, nanti rangkaian ceritanya akan saya kirim bentuknya supaya nanti ibu bapak bisa baca ulang-ulang gitu ya. Yang penting sekarang dapat dulu gitu. Karena ini catatannya panjang banget gitu, detail. Tapi ini mudah-mudahan kita bisa mengertinya. Kita ya seenggaknya nangkep dulu energinya kita kira-kira. Nah, kalau udah proper, biasanya pikirannya udah mulai kebuka, Bu. Disitulah sudah mulai tidak menyukai dogma biasanya. Udah banyak pertanyaan. Sok nanti ibu bapak kita renungkan ya. Begitu ada pintu terbuka tentang enlightenment, di situ banyak banget pertanyaan. Kenapa gini ya? Kenapa gitu ya?
Kenapa gini, kenapa gitu, kenapa harus gitu kira-kira. Dan keterbukaan pertanyaan-pertanyaan itulah yang membuat dengan konteks yang namanya baroha. Baroha itu artinya adalah berpikir logis. Itulah yang disebut dengan yang namanya Ibrahim. Makanya Ibrahim logis. Ayahku, masa Tuhan diciptakan pakai tangan sama palu, pakai semua yang kita ada bahan bakunya? Nggak mungkin lah. Kan hanya orang logis tuh yang bisa ngeluarin statement itu pada saat itu ya. Ketika Azar ayahnya Ibrahim itu menyembah berhala dalam tanda petik gitu. Maka begitu kita berpikir logis, make sense. Dan itu akal sedang berfungsi, Bu. Maka tiap hari Ibrahim itu dipanggil namanya. Kenapa? Supaya kita tuh logic thinking. Gitu ya. Pun logik tuh bukan satu-satunya sekali lagi. Karena ya balik lagi, ketemu sama Tuhan itu bukan dari logiknya. Tapi cara menujunya di situ datang dari logik, make sense gitu. Coba saya mau nanya Ibu Bapak, apa yang kita diskusikan ini make sense nggak kira-kira? Make sense lah, ya kan? Logik nih. Oh, Allah dianalogikan dengan gini-gini supaya nanti dapat di logiknya, supaya kalau logiknya udah oke, algoritma ngerti, ngerjainnya gampang. Makanya kenapa Quran tuh banyak analogi, perumpamaan. Karena paling gampang tuh dianalogikan. Misal, nah, kalau udah misal tuh itu tuh mau mempermudah gitu kira-kira. Keren lah Quran tuh. Gitu ya, petunjuk Tuhan tuh asik gitu. Dan begitu ibu bapak dapat logik, yakin oh bener ini. Nah, gitu. Udah mulai oh bener nih. Itu Lailatul Qadar namanya. Maka mungkin dari tadi jam 9:30, jam 10-an Lailatul Qadar udah ulang-ulang gitu. Iya ya. Nah, kurang gimana harus kita syukuri gitu sebetulnya. Kita dikasih cahaya terus gitu sama Allah, gitulah kira-kira. Oke ya. Nah, maka kalau kita berbicara konteks yang namanya Ibrahim itu adalah, Ibrahim itu banyak maknanya Bu Pak, tapi dalam konteks ini salah satunya adalah berpikir logis. Pun Ibrahim itu juga, itu kan dari Abu itu sumber, Rahim itu kasih sayang. Ibrahim itu penuh kasih sayang, itu juga bisa. Maka udah logik penuh kasih sayang, dijelekin gak akan marah lah dia. Orang ngerti kok. Ya namanya juga. Ibu bapak kalau pernah baca tulisan tentang pemaknaan desain episode 400 dialog positif, itu saya tulis tentang akar log sama tambah gitu ya. Orang yang ngerti bahwa 4 hanya 2 tambah 2, dan dia akan menyalahkan log 10.000 sama dengan 4, si log 10.000 akan ngerti bahwa ya udahlah namanya juga masih anak TK. Anak TK kan lagi lucu-lucunya. Nah gitu kira-kira. Dalam tanda petik Ibrahim itu selalu menyadari bahwa it's okay. Apapun panas yang diberikan ke aku akan sadar bahwa mereka belum pada level berpikir di apa yang saya sedang berpikir. Jadi wajar gitu. Aduh, jadi ingat kata-kata terakhir almarhum Kang Diki gitu ya, di dialog positif. Kang Diki itu cuman bilang gini katanya, turunkan ego, maklumi orang lain, titik. Itu message terakhir Kang Diki sebelum meninggal, jauh sebelum meninggal kemarin gitu ya, ketika di dialog positif terakhir gitu. Yaitu ternyata spirit dari Ibrahim gitu. Turunkan ego, maklumi orang lain. Itu kata yang keduanya penting, maklumi orang lain. Pemakluman tuh ternyata penting banget gitu. Gitu ya, karena levelnya beda-beda gitu. Nah, maka begitu kalau udah make sense-nya oke, udah kita bisa benar-benar terbuka, di situ akan masuk ke dalam 3 anak Ibrahim yang terkenal kan. 1 Ismail, 2 lah ya. Sebenarnya kan dari 3 istri gitu, tapi kan yang terkenalnya cuma 2. Ada Ismail sama Ishak. Ismail itu apa sih Ibu dan Bapak? Ismail itu dari kata sama-sama. Sami Allahu liman hamidah, saya dengar. Dia akan menjadi good listener. Oke, dia akan menjadi pendengar yang baik. Ibu bapak kalau lagi punya masalah, pengen cerita, pengen teman yang baik mendengarkan, atau pengen ke teman yang susah mendengarkan kira-kira. Wah, kalau lagi bete ketemu sama teman yang susah dengerin, nah makin bete udah pasti gitu. Tapi kita akan nyari kepada siapa ya yang bisa saya ajak ngomong. Berarti kan ibu bapak tanpa sadar lagi nyari siapa yang bisa denger, nah gitu kan. Dan bahkan mungkin ini gak didapati dari pasangannya, dari anaknya, dari orang tuanya. Karena kenapa? Justru malah biasanya saking dekatnya itu susah untuk saling mendengar.
Nature-nya begitu. Makanya kita dipertemukan balik lagi tuh sama utusan-utusan terdekat untuk belajar saling mendengarkan, untuk mengismailkan. Maka Ibrahim disuruh sembelih Ismail. Kecintaan berlebihan. Gitu ya. Berarti Ismail itu adalah mau dengar. Bapaknya ngomong apa tuh mau dengar gitu. Makanya Ismail kan disebut anak soleh gitu ya. Tapi kan ini bukan sosok nih, bukan namanya Ismail, bukan. Maka penting kita untuk selalu mau belajar untuk mau mendengarkan. Itu poin pentingnya. Nah maka kalau make sense-nya oke, dengerinnya udah mau gitu, disitulah konteks yang namanya ishak. Ishak itu dari kata sahako, Bu, Pak. Sahako itu artinya menganalisa. Analisa orang yang mau dengar sama analisa orang yang gak mau dengar pasti beda tingkat penajamannya. Contoh, kita ini hidup perlu distraksi, Bu, Pak. Ya, misal nih ya. Ting pop up, aduh mau email si A, ada kerjaan yang penting banget. Begitu mau pencet tombol email, keluar notifikasi Instagram, tenot. Nah, pas keluar teman kita, pencetlah Instagram. Abis pencet Instagram ngelihat fotonya, iseng pengen kepo, scroll ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Itu bisa 15 menit sendiri tuh dari rencana awal. Yang awalnya cuma mau ngemail, selesai dari kerjaan. Terdistraksi tuh. Begitu mulai kembali lagi keluar, ingat, oh iya ya tadi mau ngemail. Tenot pop up WhatsApp grup dari Fastikul Khairat gitu misalnya. Kalau ada di grup kan gitu ya, suka ada pop up gitu. Wih, undangan ini. Komen. Baca apa? Oh iya ya, ini di scroll lagi ke atas. Ada apa aja ya kemarin udah bahas apa? Di scroll. Itu udah 40 menit loh dari titik awal kita mau cuman meng-email, Bu, Pak. Karena distraksi gitu. Wah, belum dengan abis gitu ada berita lah apa, tiba-tiba 1 jam 1,5 jam baru sadar. Iya ya, tadi tuh cuman mau nge-email. Sok ibu bapak ini ngomong based on research. Pernah gak mengalami gitu kira-kira? Gitu ya, dan saya rasa bukan pernah lagi gitu. Itu common banget gitu intinya. Ya itulah, balik lagi. Ya anyway, itu bukan hal yang salah, bukan ya, itu kita bicara tentang habits di modern ini gitu. Artinya, kenapa dalam tradisi Islam kita suruh sholat 5 waktu tuh kita disuruh belajar fokus, Bu, Pak. Kalau kamu ngerjain satu kan jelas tuh di anas. Kalau kamu ngerjain satu, fokus dulu baru kerjain yang lain. Jangan doing multitasking, jangan. Fokus lo di satu beres, kerjain yang lain. Fokus satu di beres. Karena kamu tidak didesain untuk mengerjakan 2-3 pekerjaan bersamaan. Dalam konteks otak kita tuh gak bisa melakukan. Ibu bapak, otak kita kan gak bisa mikir 2 hal bersamaan, gak bisa. Sok sekarang mikir A, mikir B, gak bisa. Satu dulu baru ke yang lainnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini? Sholat itu intinya khusyuk itu intinya adalah fokus. Semakin fokus kita akan semakin menjadi observer yang baik. Kita akan melihat apa yang orang lain tidak lihat. Karena kenapa? Kefokusan kita. Kan tingkat menyimak juga penting ya. Sok sekarang ini ada berapa orang nih yang hadir? 95 yang hadir di sini punya 95 tingkat kefokusan yang beda. Selesai dari kajian ini punya 95 outcome yang beda juga. Kenapa? Beda tingkat penganalisaannya. Ada yang lihat dari sisi ini, oh saya sih dapatnya ini. Kenapa? Karena fokusnya ada di situ gitu. Jadi fokus tuh penting banget. Maka saya ya balik lagi ya, ini selalu belajar juga gitu. Gimana cara belajar fokus? Belajar mendengarkan siapapun yang lagi bicara 100% tanpa mikirin yang lain, tanpa ngapa-ngapain. Dah, itu pembelajaran yang bisa kita lakukan hari-hari gitu. Undivided attention. Tidak memecah-becah atensi gitu. Kalau udah lagi ngomong denger dia, dengerin aja 100%. Dah. Lama-lama kita akan jadi good observer gitu kira-kira. Karena kan lagi ngobrol sambil WhatsAppan, sambil nggak bisa lah udah. Nggak bisa kita tuh terpecah tuh nggak bisa gitu. Ya. Maka Ismail sama Ishak itu penting. Maka waktu ibu bapak umroh, di situ ada Hijir Ismail, ketemu nanti makom Ibrahim, nanti ketemu. Itu kan lagi cuman mau mengajarkan kita ini sebenarnya. Mengajarkan kesadaran ke dalam gitu kira-kira. Sip ya? Oke. Nah, kalau udah ada 2 ini, bahwa saya bisa Ismail itu adalah hearing, logic sense-nya logic thinking-nya oke. Make sense gitu, common sense-nya oke. Terus di situ konteksnya adalah Ishak itu adalah bisa menganalisa.
saya akan memberikan atau saya akan membuat kesimpulan juga yang buat kesimpulan itu dalam bahasa Arab disebut yakub gitu kira-kira. Akoba itu artinya adalah apa ya, konklusi gitu. Oh kan beda ya ibu bapak, orang yang bisa mengobservasi di level A sama si B pasti konklusinya beda. Bahkan yang satu bisa ngomong ini hal baik nih, yang satu bisa ngomong wah nggak benar banget nih. Contoh, sakit untuk orang-orang yang Ibrahimnya nggak nyala itu akan menjadi derita gitu. Konklusinya apa? Tuhan lagi mengazab misal, itu ya, Tuhan benci sama saya misal. Tapi kalau Ibrahimnya oke, nanti ke Ismail, ke Ishak, ke Yakubnya oke. Begitu sakit, kalimat pertama yang keluar adalah Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah, karena ini adalah kasih sayang Allah. Mengkonklusikan sakit sebagai jalan kasih sayang, karena kalau nggak sakit, saya nggak dikasih jalan untuk mensyukuri sehat. Berarti saya menerima sakitnya. Situlah Islam gitu. Sip ya, ibu bapak ya. Jadi ini sampai Yakub saya rasa penting banget. Oke, kita lanjutin sepasnya waktu aja ya, karena mudah-mudahan cukup 5 gitu. Dah. Dikit review dikit. Duh, mudah-mudahan ini udah mulai kerasa ke dalam ya. Jadi begitu ngomongin tuh ini saya kayaknya perlu Ibrahim deh. Nah, misalnya saya kayaknya harus masih belajar Ismail. Ya semua juga anyway harus belajar deh sih semuanya. Karena kan hidup adalah dinamis gitu. Oke. Anyway, kalau kita sudah pandai dalam melakukan kesimpulan, pemikiran kita tuh luas, Bu, Pak. Orang yang mainnya dekat sama orang yang mainnya jauh beda pemikirannya. Udah, dia banyak ngelihat informasi tuh beda, yang inputnya tuh beda gitu. Maka kalau dia cuma tahu sekotak, dia akan ngerasa paling bener. Kamu paling bener sekotak itu, kamu belum lihat kotak sebelah. Makanya 2+2 tuh bisa mengkafirkan di log 10.000 karena kenapa? Mainnya kurang jauh, udah gitu aja. Dia berpikir bahwa yang terbaik itu apa yang dia lihat hari-hari sekotak itu. Kamu kan belum ke kotak yang lain, apalagi ke kotak yang lebih jauh dan seterusnya gitu. Maka kenapa sih Quran selalu banyak kalimat adakanlah perjalanan di muka bumi. Nah, kan asik ya? Kamu banyak jalan-jalan lah supaya kamu ngelihat banyak hal yang berbeda gitu. Supaya kamu luas pemikirannya. Maka kalau luas di situ ada wasafa Yusufu visioner yang disebut dengan yang namanya Yusuf gitu kira-kira. Berarti Yusuf tuh visioner tuh. Makanya Yusuf sangat berkaitan erat dengan mimpi. Dia bisa projecting future. Dalam artian dia bisa apa ya? Bisa benar-benar untuk pandangannya tuh jauh gitu. Kenapa sih kamu ngumpulin air, ngejual air kemasan waktu Aqua ada? Dibully abis-abisan, Bu, Pak. Sekarang brand Aqua tuh salah satu brand yang paling luar biasa gara-gara jual air, coba bayangin. Berarti di situ udah ada visi tuh. Nanti orang tuh pasti bakal perlu air. Saya mau jual air mineral Waktu itu air masih banyak kali ya, makanya dibully gitu. Ngapain jual air? Elon Musk tuh udah mulai visioner. Mungkin bumi nanti hancur, saya mau develop Mars Ya nggak apa-apa juga gitu. Siapa tahu kejadian kan pindah ke Mars gitu ya, ngaji di Mars, Bu, asik tuh gitu ya kira-kira ceritanya. Ini kan hanya ngomongin visi gitu intinya. Nah, maka dalam masuk ke dalam visi demi visi ini, balik lagi kita itu akan menuju akobah. Akobah itu tangga lebih naik gitu kira-kira. Sehingga akan mendapatkan banyak dalam konteks hal yang menyakitkan, hal yang sulit, hal yang udah deh, kan mau mencapai cita-cita yang secara visioner kan berat banget. Maka itu disebut dengan kata awaba. Awaba itu bisa berarti artinya sembuh juga bisa artinya juga mendapatkan tantangan besar juga bisa, atau bisa artinya juga banyak hal lah gitu ya. Tetapi poinnya, kenapa abis Yusuf itu Ayub itu disimbolkan dengan penyakit gitu. Karena untuk mencapai itu tuh perlu energi yang luar biasa gitu lah kira-kira. Ya ibu bapak kalau pernah ngelihat diagram dari cita-cita atau gini deh, iceberg tip gitu ya, yang kita lihat di atas tuh iceberg, bawahnya kan luar biasa gitu. Nah, menuju puncak itu adalah sesuatu hal perjalanan yang sangat panjang gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, dalam konteks di sini kalau kita mau berbicara gitu,
Sehingga kalau sakit-sakit itu hadir, itu kita akan bisa menganalisa, kita tuh akan menjadi laboratorium hidup. Di mana laboratorium hidup itu nanti akan masuk ke dalam konteks yang namanya syu'aban. Syu'aban itu poinnya adalah, inti dari syu'aban itu artinya adalah apa yang kita lakukan itu dalam konteks pengujian. Jadi yakin gitu. Jadi intinya self research lah. Syu'ab itu artinya self research gitu intinya. Contoh nih, saya sih untuk menghilangkan kepelitan saya, gimana caranya tiap bangun tidur saya bangun nyari orang miskin ngasih makan sehari 3 bungkus. Itu caranya dia gitu. Dan dia sharing tuh, saya tuh tiap bangun tidur nyari 3 bungkus. Dan setelah saya rasakan bahwa itu menjadi habits dan itu akan melepaskan dan sudah gitulah. Orang-orang bisa punya cara yang lain, bisa bangun tidur tiba-tiba mau nyari 10 bungkus atau 5 bungkus atau bukan bahkan bungkusan dan lain-lain, itu terserah. Tapi poinnya, begitu masuk ke dalam self research, sekali lagi ibu dan bapak, kita akan menyadari bahwa pulang ke Allah jalan kita masing-masing tuh sangat private, nggak ada yang sama gitu. Jadi nanti caranya tuh udah masing-masing banget, based on self research gitu kira-kira. Clear ya? Nah, ini yang paling banyak ditulis di Quran, Bu, Pak. Abis self research ini baru ketemu sama yang namanya Musa. Wah, udah kalau udah cerita Musa tuh seru banget aja. Ya, Musa yang ketemu Tuhan lah, Musa yang macam-macam. Karena kenapa? Musa itu dari kata ya musu. Karena kenapa? Self research itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang cerdas. Udah tuh, pasti cerdas aja. Ibu bapak punten ya, mohon maaf. Belajar Quran tuh kalau nggak cerdas repot, Bu, Pak. Punten pisan. Anyway, cerdas di sini bukan mau ngomongin IPK, bukan ya. Cerdas di sini bukan mau ngomongin matematik nilainya 9. Bukan, cerdas di sini adalah keterbukaan berpikir gitu. Itu sih poinnya. Mau nerima yang beda gitu. Tapi ada tapinya nih. Cerdas itu kalau kebablasan bisa jadi sombong, Bu, Pak. Jadi korupsi. Nah, itu orang cerdas. Nggak ada orang korupsi, orang bodoh, Bu, Pak. Maka Musa ditemenin sama Harun. Harun itu lebih kepada consciousness, kesadaran Harun, yaitu dengan nurani gitu kira-kira. Maka cerdas sendiri itu bisa bahaya. Maka kecerdasan yang dinakhodai pakai Harun, atau yang disebut dengan yang namanya nurani. Contoh ya, Nabi Musa bisa memukul sungai dan membelah. Kecerdasan itu dia akan bisa tahu mana benar mana salah gitu kira-kira. Dan dia bisa mengambil jalan tengah. Ya, itu maksudnya tuh. Jadi sekarang yang diteliti, dulu Musa yang dipukul bagian sungai Nil yang mana ya? Nah, dicari aja gitu ya, sama yang nggak apa-apa juga sih, boleh lah nyari-nyari gitu-gitu. Tapi kan yang kita ambil pemaknaannya gitu. Makanya Musa dikasih saudara, atau Musa dikasih apa ya? Dikasih padudannya adalah Harun. Ibu bapak, kita pernah bahas pertemuan Musa sama Khidir belum ya di sini? Kalau belum nanti kita bahas. Tapi poinnya gini, kenapa Musa ditemuin sama Khidir gitu? Ibu bapak ini keren banget deh. Kita bahas dikit ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nih. Ini keren banget aja. Kita lihat ya. Khidir itu artinya haidir, hadir itu artinya mewujud. Siapa yang hadir? Pencipta. Siapa pencipta? Ya Allah. Jadi Khidir tuh ya Allah himself sebenarnya, dalam bentuk apapun. Makanya kalau ibu bapak di absen, Abu hadir, hadir. Yang hadir siapa ya? Ya udahlah ya, kalau kita ngerti ternyata yang hadir adalah sang penciptanya gitu. Maka kehadiran itu penting. Ibu bapak tubuhnya bisa di sini tapi belum tentu hadir di sini gitu ya kira-kira. Makanya tadi di awal kenapa menghadirkan diri utuh di sini saat ini. Wah, ini panjang sih. Yang dikit aja ya, dikit ya. Nanti kapan-kapan kita detailin tentang Khidir. Supaya nanti ibu bapak sadar gitu ya, tiap hari tuh kita ketemu Khidir, Bu, Pak. Wah, asik gitu. Begitu nanti kita sadar, wah ini Khidir. Gitulah kira-kira. Tapi bukan Khidir dalam konteks Khidir dalam konteks yang mistis gitu ya, bukan gitu ya. Bukan itu gitu poin. Tapi nanti kita punya kesadaran. Saya kasih contoh ya, contoh. Musa saking cerdasnya, waduh egonya tinggi banget, Bu, Pak. Musa tuh udah anak orang kaya, pinter banget. Waduh, udah aja. Dalam artian egonya tinggi gitu kira-kira.
Makanya Tuhan ngasih jalannya supaya diketemuin yang sangat cerdas banget, pinter banget, diketemuin sama yang sangat nggak logik gitu kira-kira. Kalau mau gampangan ya, ini adalah sains yang ketemu dengan sufi gitu kira-kira, Bu. Yang satu saintis banget, yang satu sufis banget. Kalau nggak ada di tengah-tengah, berantem aja gitu intinya. Nah jadi ini ceritanya sang saintis lagi ketemu sama sufi gitu kira-kira. Makanya asik Bu, Pak, nanti tuh kita akan dipertemukan. Kalau kita ada di jalur sains, nanti akan ditemuin sama sebelahnya pun sebaliknya. Makanya kita akan mengerti nggak ada benar salah sebenarnya. Ya, singkat cerita gini. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan 2 buah lautan dan aku akan berjalan sampai bertahun-tahun. Nah, nanti kita akan ngerti muridnya apa dan gitu ya. Kalau ini dibahas sekarang panjang banget, tapi poinnya gini. Maka kalau mereka itu sampai ke pertemuan 2 buah laut, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Ini nanti seru bahasannya. Maka tatkala mereka berjalan lebih jauh, katalah Musa kepada muridnya, bawalah kembali makanan kita, sesungguhnya kita telah merasakan letih karena perjalanan ini. Ceritanya, kecerdasan ini lagi mau belajar ketuhanan. Karena kalau kecerdasan itu Tuhannya pakai rumus, Bu, Pak. Gitu. Sementara Tuhan nggak bisa dirumuskan. Pun rumus yang sekarang kita rumuskan besok udah pasti expired, gitu kira-kira. Maka membebaskan rumus dan konsep adalah cara bagaimana kita menuju kepada Dia. Jadi kalau sekarang ibu bapak udah punya, maaf ya, punten pisan. Kita ini menyembah Allah atau menyembah konsep Allah sih, Bu? Itu ya penting tuh. Jangan-jangan yang kita sembah konsep Allahnya. Nah, Allah itu ya Esa. Allah itu ya di atas arsy. Ini kan kita cuma dapat konsep dari orang tua. Yang kita sembah itu bukan Allahnya, konsep Allahnya. Jangan-jangan. Nah, maka harus melepaskan konsep. Oke? Nah, Musa lagi diceritain suruh melepaskan konsep, Bu, Pak. Makanya pinter-pinter banget juga bahaya. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, cerdas ya. Dalam tanda petik nih, saya bicara dalam tanda petik. Artinya, kalau tidak diimbangi dengan nurani, balik lagi tuh, si kepintarannya itu akan bisa memusnahkan, menghancurkan. Anyway, maka tatkala mereka dan seterusnya ya, 6-3-nya. Nah, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan dan seterusnya gitu ya. Lalu Musa itu berkata ke si muridnya dan kembali gitu. Oke, saya cepetin aja ya. Nah, ini yang paling asik dari sini nih. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami. Nah, ini kan cerita Quran tuh memang luar biasa ya. Lagi mau ngomongin dirinya sendiri tapi menggunakan persona orang gitu. Jadi supaya nggak terlalu direct gitu kira-kira. Dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Jadi Musa diketemuin sama aku yang berwujud gitu gampangannya. Kan lu mau ketemu gua kata Tuhan. Gitu ya kira-kira bahasanya. Nah, ibu bapak punten ya, kira-kira Musa sama Khidir akur nggak? Jelas nggak akur, Bu, Pak. Jadi nanti kalau kita ketemu sama yang nggak akur, kita tiap hari ketemu sama Khidir, pasti menarik gitu kira-kira. Nanti kita bahas lebih detail ya. Tapi poinnya gini, Musa berkata kepada Khidir, nih asik nih kata-katanya. Entah kenapa gitu ceritanya ya, ini kalau diteatrikalkan. Dir, saya tuh entah kenapa mau berjalan ke sini, mau belajar sama kamu gitu kira-kira. Intinya, angkat aku jadi muridmu deh, Dir. Ya gitu kira-kira. Ibu dan bapak kalau dilihatin dari guru-guru kungfu, guru-guru tuh jaim biasanya, nggak langsung nerima murid. Oke boleh, nggak kayak. Kan kalau dulu itu murid yang mencari guru. Kalau sekarang banyak guru yang mencari murid, justru malah digampang-gampangin gitu kira-kira. Gitu ya kira-kira, gampangannya gitu. Musa berkata, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Wah, sadis nggak? Saya mau belajar lebih benar. Padahal Musa tuh udah cerdas banget gitu ceritanya. Oke? Khidir ngomong. Kita udah ngerti ya, Khidir di sini siapa gitu ya? Tuhan yang mewujud gitu. Ini bisa pasangan loh, Bu, Pak. Ini bisa anak, bisa orang tua, bisa tetangga, bisa siapapun gitu ya, kira-kira. Oke, dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Wah, asik nggak? Statement awalnya aja udah menantang gitu. Musa, gini ya, nggak bisa lah, udah kamu nggak mungkin ngikutin saya, nggak bisa, udah nggak akan sabar. Musa ngomong apa, Bu, Pak?
Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Khidir sampai ngomong, pengetahuan kamu tuh belum sampai, jadi kamu gak bisa sabar. Jadi sabar perlu pengetahuan gak? Iya, kalau sabar tidak ada batasnya, berarti pengetahuan juga tidak ada batasnya. Salah satu yang membuat sabar adalah pengetahuan. Maka begitu kita mencari pengetahuan, kita sedang meluaskan batas kesabaran kita. Gitu poinnya. Oke, maka jangan lelah untuk mencari pengetahuan, karena nanti kita akan makin ngerti. Musa jawab, Musa ngomong. Ini yang suka ngomong insya Allah, hati-hati nih ya. Insya Allahnya Musa tuh juga kadang-kadang busuk bu, Pak. Insya Allah gitu ya. Insya Allah kayak insya Allah orang Indonesia lah gitu kira-kira. Nanti datangnya insya Allah 90% mungkin enggak gitu kira-kira. Nah Musa ngomong, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam satu urusan apapun. Deal? Deal. Jadi apa bu, Pak? Deal-dealannya? Nggak akan komplain, dah gitu aja. Nah ini juga banyak terjadian antara guru sama murid sih. Jadi banyak yang dia memandang gurunya tuh sesuai dengan perspektif dia gitu. Nggak tahu juga sih gurunya padahal lagi acting gitu. Gitu ya. Oh ini banyak cerita-cerita gini tuh banyak bu. Banyak banget aja. Gitu ya. Maka kita harus waspada sama Khidir. Gitu ya. Karena siapapun bisa jadi Khidir untuk kita. Sip ya, deal. Oke. Dia berkata, ini syarat mutlaknya. Jika kamu mengikutiku, jangan kamu menanyakan kepadaku tentang satu apapun sampai nanti aku yang menerangkan sama kamu. Nah, ada tipikal guru gini, jangan banyak nanya ya. Gitu kira-kira. Karena saya tahu kapan saatnya saya harus ngomong dan kapan saatnya kamu ngerti. Saya lebih tahu dari itu. Siap nggak, Musa? Siap. Ibu bapak maaf nih ya. Orang yang cerdas tuh kritik. Orang yang kritik tuh pasti banyak why di dalam pikirannya. Gak mungkin Khidir tuh tahu banget gitu. Ini kritik banget nih orang. Makanya sedikit-sedikit why juga, ya balik lagi bagus sih. Tapi sedikit-sedikit why juga kadang-kadang perlu diendapkan. Karena kenapa? Si why itu bisa jadi ego, bukan pertanyaan murni gitu. Makanya kalau dalam dialog diskusi bisa jadi debat. Karena kenapa? Why itu datang dari kecerdasan yang gue lebih tahu. Wah gitu kira-kira. Ini kan Musa juga datang tuh ngelihatnya agak sebelah mata nih sama Khidir. Tahu apa sih Khidir? Gitulah kira-kira bu. Anak raja coba bayangin, kaya, pinter, wah udah selesai. Sip ya, deal. Yuk step pertama. Lalu Khidir melubanginya. Nah langsung Khidir emang sengaja sih bikin yang ngebuat logiknya tuh hancur gitu. Ibu bapak punten nih ya, punten, ini mah gampangan aja. Kalau ada pertanyaan, ibu bapak mau pilih surga atau neraka, logik aja, ibu bapak pilih apa? Surga. Ini Khidir ceritanya langsung milih neraka gitu kira-kira. Kan gak logik gitu intinya. Musa berkata, kenapa itu dilubangin gitu? Kan nanya ya, aneh. Mengapa kamu melubanginya perahu itu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Sadis gak bu, Pak? Murid ngomong salah sama gurunya gara-gara limitasi pengetahuannya. Nah, hati-hati juga nih. Kalau kita kadang-kadang salah banget nih orang, hati-hati aja. Jangan-jangan belum sampai gitu kira-kira. Dan seterusnya ini kalau diceritain gak beres sampai jam 2 ya gitu ya. Kira-kira ini nanti akan kita bahas. Tapi apa sih yang pengen saya ceritain, apa yang pengen kita ambil cerita dari cerita Musa adalah kita akan selalu menemukan pembimbing dan kita akan selalu menemukan guru. Kita akan selalu menemukan sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita, tapi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Karena kenapa? Rentang Khidir itu panjang sekali. Jadi lebih baik tidak ditolak dulu, tidak dijelekkan dulu, tidak dihina-hina dulu, tetapi diterima dulu. Karena siapa tahu saya belum paham per saat ini. Sampai pada satu titik nanti, ternyata yang diomongin si bapak itu 5 tahun, 6 tahun yang lalu tuh bener ya. Dulu saya nyesat-nyesatin dia, saya baru ngerti sekarang. Nanti pas datang si gurunya pasti cuman kayak Khidir, cuman hehe, udah aja, ketawa-ketawa. Ya udah kamu juga ngerti, gitu kira-kira. Udah aja, gitu ya kira-kira Bapak. Oke Ibu Bapak ingetin janji, bukan janji ya, ingetin saya nanti bahas ini gitu. Nanti tolong diingetin lagi untuk dilanjutkan gitu ya kira-kira. Kita beresin dulu. Duh ini ramai kok cerita ini, seru lah pokoknya. Sip ya Ibu Bapak ya. Oke, kalau begitu ke Harun,
Jadi abis ini kita akan sedikit lebih cepat aja ya, supaya nanti intinya kita akan mengerti gitu. Oke, saya akan lebih progres supaya nanti siapa tahu ada diskusi abis ini. Nah, maka cerdas itu harus dibarengi dengan conscience. Conscience itu adalah hati nurani. Karena orang cerdas tuh bisa ngerasa apa ya? Saya paling gitu. Saya bisa. Saya mampu. Nah, gitu. Nanti bukan takutnya ya. Bahayanya ketika kalau ada sesuatu, oh ini gara-gara saya nih, kalau nggak ada saya. Nah, udah. Nah, kalau itu semakin dipupuk, kita akan lupa bahwa alhamdulillahnya diterima gitu. Kita tuh sebenarnya nggak bisa apa-apa gitu. Gitu ya, kira-kira ya. Oke. Nah, maka tadi kan di tahapan Ayub itu ada self research gitu. Self research itu meniti ke dalam diri lah kalau sekarang. Untuk ngerti kecerdasan, untuk ngerti ke nurani dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan masuk ke dalam 3 poin penting untuk melakukan ini. Karena nggak bisa stay di level yang sama. Kalau bahasa sekarang balik lagi itu namanya disebut continuous improvement gitu. Apa continuous improvement? Nomor 1, leverage atau pengembangan itulah yang disebut dengan yang namanya Ilyasa. Kita meluaskan lagi tuh. Oh, yang tahu 2 tambah 2 jadi akar 16, itu namanya Ilyasa, diluaskan lagi. Maka kalau udah Ilyasa, nanti kepada Zulkifli. Zulkifli itu lebih kepada maintenance, kalau udah luas, yuk dijaga gitu. Ya balik lagi ya ibu bapak, bikinnya bagus, maintenance-nya nggak bagus, tetap juga nggak kepake gitu akhirnya. Oh udah bikin bagus, awalnya keren banget, tapi nggak ada maintenance. Dan ternyata maintenance itu lebih susah daripada bikin gitu. Karena maintenance itu ya balik lagi ujung-ujungnya kepada konsistensi gitu. Sehingga ketika berbicara masalah Zulkifli itu adalah maintenance, semuanya itu harus dilakukan dengan Dawaud. Itu artinya adalah kerja keras gitu. Ya kerja keras di sini dalam artian ya kan ada kerja keras, cerdas, ikhlas. Dalam artian di sini punya passion yang tinggi. Daud itu passionnya tinggi gitu kira-kira. Maka dengan passion yang tinggi ini anak keturunannya Daud disebut Sulaiman. Sulaiman itu nggak pernah puas, Bu. Tapi nggak pernah puasnya dalam positive way. Abis ngasih 5 bungkus, nggak puasa, besok pengen 10 bungkus, nggak puasa, besok pengen 15 bungkus. Artinya ketidakpuasannya bukan based on ego negatif, bukan gitu ya kira-kira. Itu poinnya ada di situ. Oke? Maka nanti masuk ke dalam konteks yang namanya Ilyas. Ilyas itu adalah courage, berani juga gitu. Jadi nanti ini sebetulnya lebih kepada apa ya? Self development sih. Buku-buku self development ini banyak banget gitu ngambil dari konsep-konsep pemberani lah, macam-macam gitu ya. Konteksnya ada di sini. Jadi Ilyas itu artinya adalah courage gitu, berani gitu. Gitu ya, intinya ada di situ. Maka berani, courage juga harus diikuti sama yang namanya konteksnya adalah Zakaria. Zakaria itu tekadnya. Jadi ini nanti nyatu sih sebenarnya. Kerja keras, courage keberanian, tekad yang kuat gitu intinya. Sehingga akan membuat suatu yang namanya Yahya. Yahya itu daya hidup yang baru. Area di sini asalnya nggak ada pekerjaan, kita bikin sesuatu di situ akan ada kehidupan yang baru gitu kira-kira. Maka semua dasar ini dikerucutkan hanya dengan bentuk yang namanya super kasih sayang. Itulah yang disebut dengan yang namanya Isa. Jadi nggak bisa kalau nggak ada Isa. Maka Isa ini simbol dari kasih sayang. Dari Ibrahim sampai sebelum Isa itu disebut dengan simbol yang namanya Mahdi. Mahdi itu adalah knowledge gitu kira-kira. Maka pernah dengar ya, suatu saat nanti Isa akan turun, Imam Mahdi akan turun. Apa yang turun? Kasih sayang sama pengetahuan. Kasih sayang bercampur sama pengetahuan. Disitulah kita akan bisa menyelesaikan gitu kira-kira. Nah ibu bapak, dari 1 sampai 24 dirangkum dalam satu yang namanya Muhammad. The best of the best of the best gitu. Maka Muhammad ini jadi wadah dari 1 sampai 24-nya gitu kira-kira. Nah, jadi saya rasa once kita tahu ini cuman jadi hanya dongeng, bukan hanya dongeng. Tapi ini adalah courage, ini adalah semangat, ini adalah sesuatu yang oke, ini adalah jurus gitu sebenarnya. Oke, kalau lagi susah mau dengar pakai jurus Ismailah, belajar dengar nih.
Kalau lagi marah-marah pakai Ibrahimah supaya stay cool gitu. Kalau lagi dalam keadaan merasa yes gitu, Sulaiman supaya stay low. Nggak bisa, belum apa-apa, belum bisa gitu. Supaya intinya sih nanti cerita Musa gitu. Bukan inti deng, salah satu yang penting gitu ya, salah satu yang apa namanya yang esensial itu ya cerita Musa. Kita akan selalu dihadapkan sama hidir-hidir yang Tuhan hadirkan ke dalam diri kita gitu. Oke, Ibu dan Bapak, nanti catatan lengkapnya saya kirim ke grup. Mudah-mudahan nanti bisa dipelajari lebih detail. Tapi poin pentingnya mudah-mudahan ada pembelajaran kita hari ini yang kita bisa lebih memaknai pemaknaan Nabi dan Rasul bukan hanya dari story. Sekali lagi, bukan nggak ada storynya, bukan berarti kita menyalahkan kisah sejarah, enggak sama sekali. Tetapi kita bisa memaknai itu lebih kepada esensial, lebih kepada kesadaran, lebih kepada apa yang bisa kita lakukan sehari-hari, sehingga ini akan jadi kekuatan kita. Ya balik lagi, ternyata semua para nabi dan rasul itu bareng sama kita kapanpun dan dimanapun. Tinggal kita mau pakai jurus yang mana kita kira-kira. Itu dulu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi satu pembelajaran untuk kita. Apapun yang kita dapatkan, mudah-mudahan ada sesuatu bukan hanya dari penamaan Nabi dan Rasulnya, tetapi dari kefungsian Nabi dan Rasulnya. At least membuat kita lebih semangat. Ibu Bapak tenang, kita dibekali 25 jurus gitu untuk hidup. Dan jurus-jurus itu nanti yang akan kita pakai kapanpun, dimanapun, sesuai dengan kebutuhan. Mudah-mudahan kita bisa wise menggunakan jurusnya dan membuat kita untuk lebih berserah seutuh-utuhnya kepada Allah. Hatur nuhun, mohon maaf lahir dan batin.